dipromosikan ke grup itu lebih tinggi daripada yang lama. Itu dari promosinya G3. Dari G2 ke G3 itu ada yang sampai dari Instagram, sedangkan yang lama di G2 posisinya masih di G3. Kalau kita lihat dari masyarakat dan masyarakat kompetensi, kalau yang baru sudah kompetensi ya, saya rasa mungkin tidak sama dengan yang senior. Itu dari situ mungkin ada salah satu mungkin perbedaannya tersebut perkembangannya. Karena secara umum kita kan memperhatikan potensi. Kalau kita mengambil mungkin dari tolak ukur sehingga tidak terjadi sedikit cuma sambil kita ini kita terkait itu yang posisi di ini ada berapa pekerja, ada banyak pekerja ya yang dia di posisinya di itu dari anda dari kalau kita untuk sampai ke dalam teknisnya ini mungkin nanti sambil mengawas selaku pengawasan ya karena kita juga harus memperhatikan ini cuman ya memang betul struktur secara apa itu wajib dibuat oleh perusahaan dengan memperhatikan jabatan keuangan dan lain-lain. Namun tidak menutup kemungkinan juga pihak perusahaan juga dengan memperhatikan produktivitasnya perusahaan. Nah, mungkin saya cuma melihat dulu sedikit terkait dari PKWT-nya. PKWT dari dulu karena dalam juga Permen 1 ini kan juga diberitahukan Permen 1 ini ada poin diberitahukan terkait kalau upah ini kan otomatis dia upah pokok ya, upah pokok yang tercantum merupakan upah pokok dalam hidup. Upah pokok itu merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja buruh menurut tingkat jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Berarti pada saat pekerja sudah ada kesepakatan atau semua sepakat dia tanda tangan dilanjut PKWT-nya atau mungkin kontrak segala macam dia diberitahukan di berarti pekerja sepakat. Nah pada posisi seperti itu kita lihat lagi kembali ke grade-grade-nya ya. Grade-nya mungkin sudah disusun oleh pihak perusahaan. Apakah pihak perusahaan sudah pada saat melakukan pencatatan laporan peraturan perusahaan sudah dilampirkan secara banyak ke pusat ya mungkin pusat sudah diberitahukan berarti sudah dia juga sudah diperlihatkan kepada pihak mediator pusat. Nah, namun dalam hal ini saya coba minta dulu sedikit keterangan umum saya yang terkait posisi grade 3-nya ini yang sudah yang sudah diberitahukan kepada pekerja itu kan pasti diberitahukan Pak ya setiap masing-masing pekerja itu. Nah apa sih yang bisa membedakan itu, kenapa bisa itu? Otomatis pihak manajemen perusahaan yang tahu apa detail-detailnya di dalam itu. Sekalipun di sini saya lihat ini memang ini secara umum ya yang ada di sini. Secara umum kita tidak tahu kompetensinya seperti apa. Cuma itu lebih teknis ke dalam barangkali nanti Pak ya. Cuman kita hanya mau dengar dulu klarifikasi apa sih yang bisa menentukan itu. Dari setiap pekerja itu diberitahukan dia sesuai gajinya yang karena penyusunan itu wajib disusun perusahaan dengan memperhatikan. Nah itu wajib dan dengan memperhatikan. Jadi tidak mesti juga wajib kita suruh membuat perusahaan, disuruh membuat suatu skala upah wajib, tapi tidak memperhatikan. Itu kan lucu kan, tidak memperhatikan yang lain-lainnya. Jadi itu harus dijelaskan sedikit. Bagaimana terkait yang dilakukan oleh kerja ini? Ya mungkin saya persilakan.
masih dalam risk dan mungkin kerja ya merasa tersama aktivitas 1 tahun kita sudah melakukan bahwa ini mungkin itu Oke, tadi dari poin yang Pak ini tadi dari posisi G3 itu ini kan misalkan cuma apa sih penjelasan ininya kenapa kok kan bisa clear gitu Pak, bisa lihat dulu itu supaya mungkin kita bisa ciptakan persepsi ya, supaya mungkin pada saat proses ini ya oh mungkin ada perbedaan ini ya itu yang kita sama ya ya itu poin G3 G2 itu yang mungkin dia sudah lama bekerja dengan G2 itu apa sih yang bisa bikin ya ada pembedaannya gitu? Apa yang bisa apa pembedaannya, maksudnya apakah mungkin kompetensinya dia lebih ini, nah itu kan kita bisa ini kan juga ya, dari beberapa orang itu apakah tersusunnya rapi dan bagus itu atau memang asal cukup saja main tulis angka nominal kan tidak juga kan, apalagi perusahaan besar. Nah itu mungkin pihak serikat agak detail dia melihatnya dari situ dan itu mungkin ya jadi itu bisa jadi istilahnya pihak serikat juga mungkin saja bisa membantu pihak perusahaan untuk dalam rangka kita sama-sama melihat nih kelupannya ini. Yang penting kan memang kembali ke kemampuan perusahaan dan di sama-sama kan itu lebih baik lagi. Nah kalau masih kayak contoh sekarang ini mereka coba lihat ada sedikit celah-celah ini yang mungkin ada ketimpangan barangkali yang sudah lama bekerja sama dengan yang baru bekerja tapi jabatan dengan masa kerjanya apa segala macam lebih tinggi yang lama bekerja tapi kok jadi dia naik poin seperti itu kan pasti ada timbangan perusahaan yang dia bilang oh tidak ini karena dia pintar bahasa Inggris mungkin atau tidak mungkin dia ini ada dia S2 itu kan ada supaya oh serikat paham oh berarti begitu ya iya memang ada pendidikan dan lain sebagainya itu yang bisa mendasari gajinya lebih di atas. Nah itu mungkin pihak serikat yang tidak butuh penjelasan lah mungkin seperti itu. Nah apabila kalau memang dari pihak manajemen bisa jelasin seperti itu mungkin barangkali bisa sedikit ceritain apa aja dijelaskan. Ya, yang pertama begini barangkali Pak ya. Yang pertama begini Pak. Saya mengingatkan dulu ya. Ya oke. Gini, artinya saya tadi sebelum melaksanakan ini meminta bantuan kepada teman pengawas. Saya sudah hubungi KUPT-nya. KUPT-nya sudah perintahkan pengawasnya 4 orang sampai detik ini juga belum hadir. Supaya kita mencari solusi yang baik. Nah, kenapa? Kita kan pahami dalam struktur skala upah itu kan ada 3 metode. Nah kalau kita mau bahas hari ini tidak selesai Pak. Makanya itu perlu proses pemeriksaan dulu dari teman misalnya pengawas. Hari ini tidak habis Pak. 1 metode saja kita bahas tidak habis. Karena dia 3 metode, ranking sederhananya, 2 titiknya, nah kemudian poin faktornya. Nah kita belum tahu ini yang digunakan perusahaan ini metode apa sih. Nah karena dalam metode itu memang penjabarannya itu dalam Pak. Makanya saya tadi juga tidak berani langsung istilahnya menggali lebih jauh. Karena di sini memang